debat kedua ini adalah debat calon wakil presiden. Jadi debat kedua itu nanti tema debat yang akan dijadikan topik untuk bahan debat adalah ekonomi, termasuk di dalamnya ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, pajak, dan tata kelola APBN, APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Adapun televisi yang akan menyelenggarakan penyiaran debat yang kedua adalah Transcorp, di dalamnya ada Trans TV, Trans 7, dan CNN Indonesia TV, kemudian Kompas TV dan BTV. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, saya ulangi lagi bahwa debat akan dilakukan di Jakarta Convention Center atau JCC, Jakarta, Jumat besok tanggal 22 Desember 2023 jam 19 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk debat yang kedua ini KPU juga telah menetapkan 11 nama panelis yang akan merumuskan sejumlah pertanyaan, yaitu yang pertama Alam Sasaragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2021. Yang kedua Aditya Wardono, SCMSI, MSc, PhD, ekonom dan pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Jember. Yang ketiga Dr. Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan pernah menjadi Rektor Universitas Katolik Atmajaya Jakarta tahun 2015-2023. Yang keempat, Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid, MSI, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Yang kelima, Hendri Sapari, PhD, pendiri dan ekonom KOR Indonesia. Yang keenam, Profesor Dr. Andes Hieronymus Surwa, MSI, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN. Yang ketujuh, Poppy Ismailina, MEC Dev, PhD, Associate Professor pada Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang kedelapan, Dr. Retno Agustina Eka Putri, SCMSC, Rektor Universitas Bengkulu 2021-2025. Kemudian yang kesembilan adalah Profesor Dr. Suharno, SCMSI, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Yang kesepuluh, Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta. Dan yang ke-11 adalah Yusrizal Damuri, PhD, Eksekutif Director Center for Strategic and International Studies, CSIS. Selain 11 panelis tersebut, pada debat yang kedua nanti, yang akan menjadi moderator yang sudah ditetapkan oleh KPU adalah Alvito Dianova, jurnalis pada Transcorp dan juga pemimpin redaksi Detik News. Dan yang kedua adalah Liviana Cerlisa, jurnalis pada Kompas TV. Yang berikutnya, saudara sekalian, tim panelis sebagaimana pada debat pertama juga sudah hadir di Jakarta, sedang bekerja untuk menyusun daftar pertanyaan yang akan dijadikan bahan untuk debat kedua untuk calon wakil presiden. Dan nanti setelah daftar pertanyaan selesai, sebagaimana yang sudah terjadi di debat pertama, akan diserahkan pada KPU. Dan nanti pada hari debat KPU akan menyampaikan itu kepada moderator debat. Yang berikutnya, saudara sekalian, untuk format debat yang kedua, rangkaiannya sama dengan debat yang pertama. Durasinya total 150 menit. Di dalamnya yang full untuk debat, yang ditayangkan itu 120 menit. Dan kemudian 30 menit untuk jeda iklan. Pelaksanaan debat yang kedua juga masih sama dengan debat yang pertama, meliputi 6 segmen. Segmen yang pertama adalah
pada segmen yang pertama itu nanti meliputi ada pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib oleh moderator, dan kemudian kesempatan kepada kesempatan oleh calon wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Durasinya juga sama, masing-masing calon wakil presiden akan menyampaikan visi, misi, program kerjanya selama 2 menit. Dan kemudian segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi, misi, dan program kerja. Pendalaman visi, misi, dan program kerja ini berupa diajukannya pertanyaan-pertanyaan oleh tim panelis kepada masing-masing calon wakil presiden yang akan dipimpin atau akan disampaikan oleh moderator. Nah, kemudian yang segmen yang keempat dan kelima ini juga masih sama persis sebagaimana debat yang pertama. Itu nanti adalah kesempatan untuk masing-masing calon wakil presiden mengajukan pertanyaan kepada calon wakil presiden yang lain, dan kemudian wakil presiden yang dijadikan tujuan pertanyaan akan memberikan respon, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh calon wakil presiden yang lain. Kemudian segmen yang keenam adalah penutup atau closing statement. Saudara sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa pada debat yang pertama kemarin tanggal 12 Desember, urut-urutan penyampaian visi misi program dimulai oleh calon presiden nomor urut 1. Nah, pada debat kedua nanti penyampaian visi misi program akan dimulai oleh calon wakil presiden nomor urut 2 dan seterusnya. Besok debat ketiga akan dimulai oleh calon presiden nomor urut 3 dan debat yang keempat dan seterusnya. Jadi dimulainya debat oleh calon presiden atau calon wakil presiden nomor urut sekian ini disesuaikan dengan nomor urut. Jadi pada kesempatan pertama kemarin, kesempatan pertama menyampaikan visi misi adalah calon presiden nomor urut 1, dan kemudian debat yang kedua debat cawapres nanti akan dimulai penyampaian visi misi dan program oleh calon wakil presiden nomor urut 2. Dan sekalian, pada segmen kedua dan ketiga nanti pada segmen kedua dan ketiga nanti moderator akan mengajukan pertanyaan kepada calon wakil presiden yang telah menyampaikan visi misi pada segmen pertama, dan kemudian kesempatan calon wakil presiden untuk menjawab atau merespon pertanyaan tersebut sama dengan yang lalu, durasinya sekitar 2 menit. Demikian juga segmen yang ketiga segmen keempat dan kelima, di mana nanti masing-masing calon wakil presiden akan saling mengajukan pertanyaan kepada masing-masing calon wakil presiden yang lain. Itu nanti kesempatan untuk mengajukan pertanyaan durasinya paling lama 1 menit, dan kemudian calon wakil presiden yang akan menjawab atau merespon itu kesempatannya 2 menit. Saya kira itu hal-hal yang dapat kami sampaikan. Perkembangan untuk rencana penyelenggaraan debat untuk pemilu presiden 2024, terutama debat yang kedua, kesempatan untuk debat calon wakil presiden. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tadi ditegaskan oleh Pak Ketua, sebenarnya dari sisi alur debat, dari sisi durasi waktu sudah diatur dan dikelola sedemikian rupa, tidak mengalami perubahan. Nanti dari sisi waktu, misalnya penyampaian visi misi.